Halo, selamat berjumpa kembali dalam video yang kali ini akan berbicara tentang aksi nyata penguatan proyek profil Pancasila atau yang dikenal dengan P5. Nah, kita mau belajar dulu apa itu profil pelajar Pancasila dan seperti apa sih pelajar Pancasila itu. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dan dicapai untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dan peserta didik para pemangku kepentingan. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja itu? Ada 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ada P3, visi misi, Kemendikbud, Permendikbud, dan Resentra Kemendikbud. Nah, ini adalah istilah-istilah yang ada pada saat ini. Lalu apa visi dari pendidikan Indonesia tersebut? Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, maka pelajar Pancasila harus memiliki profil, yaitu pelajar Indonesia yang menjadi pelajar sepanjang hayat, yang berkompeten, yang berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Itu adalah visi. Nah, apa yang harus kita pelajari tentang P5 ini? Yang pertama, kita akan mempelajari dalam BSKAP nomor 9 tentang profil pelajar Pancasila. Kita juga akan belajar tentang dimensi, kita juga akan belajar tentang elemen dan subelemen. Nah, ada profil pelajar Pancasila tadi ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi itu adalah 6 profil pelajar Pancasila. Nah, dalam Kemendikbud, pelaksanaannya dirancang secara fleksibel dari segi muatan, segi kegiatan, bahkan waktu. P5 yang merupakan kegiatan kurikulum berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan kompetensi karakter. Dirancang terpisah dari intrakurikuler. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, apa prinsipnya P5 ini? Prinsipnya adalah holistik, kontekstual, berpusat pada siswa, dan eksploratif. Ini adalah prinsip-prinsip dalam P5. Kita akan belajar pertama dimensi dari P3. Pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama akhlak beragama, akhlak pribadinya, akhlak pada manusianya, akhlak pada alam, bahkan akhlak pada negara. Ini juga akan kita perhatikan dalam dimensinya. Lalu dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, kalau kita mau melihat berkebinekaan global, bagaimana peserta didik dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan interaksi antara budayanya, refleksi dan tanggung jawab pengalaman kebinekaannya, dan berkeadilan sosial. Ini bisa kita lihat kepada peserta didik. Lalu bagaimana dengan dimensi gotong royong? Itu akan kita lihat dalam ketika anak-anak itu berkolaborasi. Nah, bagaimana kepeduliannya? Bagaimana mereka bisa berbagi? Ini bisa kita lihat ketika anak-anak bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Nah, mandiri itu bisa dimiliki oleh anak-anak yang memiliki pemahaman diri dalam situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Jadi ketika di sekolah anak-anak juga harus belajar mandiri, dan kita juga dibantu oleh orang tua di rumah sehingga anak-anak bisa mandiri juga. Dimensi yang kelima itu adalah bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan,
Ketika peserta didik memperoleh, mereka akan memproses informasi. Mereka juga akan menganalisis dan mengevaluasi apa yang harus dilakukan. Setelah itu, mereka juga akan merefleksi dan mengevaluasi pemikiran. Bagaimana, apa, kenapa, itu akan terlihat ketika mereka bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Menghasilkan gagasan yang original atau asli, itu adalah peserta didik yang kreatif. Menghasilkan tindakan dan karya yang original, itu juga kreatif. Dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, tema profil pelajar Pancasila ini adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Nah, ini yang bisa menjadi tema-tema profil pelajar Pancasila yang akan dijadikan proyek. Bagaimana cara melaksanakan P3? Yaitu yang pertama, harus membentuk tim dulu nih, tim. Nah, ketika ada tim, mereka akan mengidentifikasi tingkat kesiapan anak-anak. Yang gaya belajarnya visual, yang gaya belajarnya auditorial, yang gaya belajarnya kinestetik, itu akan diidentifikasi, dikelompokkan. Setelah itu akan dirancang dimensi, tema, alokasi waktu, dan penguatannya. Nah, setelah dirancang baru dia menyusun modul proyek, lalu merancang strategi hasil proyek, dan hasilnya itulah menjadi konten proyek dan yang menjadi produknya. Bagaimana penentuan tema? Nah, ini kita lihat penentuan tema. Tahap awal itu, kalau pilihan tema, itu biasa menentukan 2 tema yang sama pada setiap paralelnya. Misalnya di SD fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Kira-kira tema apa yang sama? Kelas 3 dan kelas 4 juga. Kira-kira tema apa yang sama? Nah, ketika berkembang, itu akan dipilih 2 tema. Dan itu akan menjadi tema pilihan atau tema lanjutan yang akan dilakukan. Ada juga dengan pemberian opsi tema, itu juga bisa, atau penentuan topik, jadi ditentukan juga boleh. Menentukan tema dan topik. Contohnya misalnya fase A, topiknya apa, fase B, fase C, jadi ditentukan langsung juga bisa itu. Nah, tingkat pendidikan dan alokasi jam proyek profil per tahun itu, SD itu ada 252 JP. Nah, ini yang harus kita alokasikan. Bagaimana penyusunan jadwal? Yang pertama menentukan hari dulu, 1 hari dalam 1 minggu untuk P3. Mengalokasikan waktunya 1-2 jam. Lalu menjadwalkan 2 minggu atau 1 bulan. Nah, bagaimana model jadwalnya? Mengalokasikan waktu satu hari dalam 1 minggu, atau mengalokasikan 1-2 jam setiap pembelajaran di akhir setiap hari, atau mengalokasikan waktu 2 minggu atau 1 bulan untuk mengerjakan proyek. Nah, contohnya ini. Jumat itu proyek penguatan profil Pancasila. Nah, Jumat depannya Isra Miraj, jadi tidak dilakukan. Jumat depannya proyek, Jumat depannya proyek. Jadi setiap hari Jumat itu akan melakukan P5. Atau yang di sini, ini per minggu. Nah, bisa dilihat juga. Misalnya Jumat ini, minggu ini Jumat, minggu depan itu bisa 2 kali Senin dan Rabu. Minggu depannya bisa lebih banyak, 4. Nah, jadi tergantung dengan kondisi yang akan dilakukan. Atau yang ini contohnya bisa. Jadi selama
1 minggu dari tanggal 16 misalnya sampai tanggal 29 itu berapa itu. Nah, bisa itu dilakukan tergantung dengan sekolah masing-masing. Langkah persiapan modul project profil itu adalah pertama mengidentifikasi dulu serta memetakan kondisi serta kebutuhan anak. Menentukan perencanaan modul berdasarkan tahap kesiapan. Nah, setelah menentukan perencanaan modul, akan mengadaptasi atau memodifikasi modul yang sudah tersedia, atau bisa juga merancang modul secara mandiri. Nah, kalau mengadaptasi berarti mengidentifikasi, memodifikasi, dan menyelaraskan modul. Tapi kalau merancang secara mandiri berarti akan menyusun tujuan, merancang, asesmen, dan mengembangkan aktivitasnya. Tahapan penyusun modul P3 itu tahap kenali, dan tahap selidiki. Nah, tahap kenal ini adalah mengenali kearifan lokal budaya Melayu contohnya. Perkenalannya membaca buku dan menonton video atau pameran budaya Melayu, dan selidikinya mengkontekstual budaya lingkungan sekolah. Jadi, cari tahu yang kita juga akan dibantu oleh orang tua untuk mengenai pakaian adat, makanan Melayu, tarian Melayu, dan kita juga akan melalui wawancara yang dituangkan dalam bentuk gambar atau menceritakan kembali di kelas tentang pakaian adat, makanan ini sesuai dengan hasil yang telah diwawancara. Lalu dilanjutkan dengan tanya jawab atau mengeksplor kearifan budaya, pakaian adat, dan sebagainya. Atau mengundang praktisi juga bisa, atau orang tua narasumber yang bercerita secara langsung itu bisa. Nah, tahap melakukan aksi kearifan lokal, yaitu mengumpulkan, membuat gambar, mempersiapkan, dan memamerkan, mengajak diskusi anak, membuat refleksi sampai asesmen sumatifnya terlaksana. Ini contoh panduan P5-nya. Nah, tema, judul project, penyusunan, ada pendahuluan, tujuan, tahapan, dan sampai aktivitasnya. Jadi, mungkin dalam pemaparan video ini sampai di sini. Semoga dapat membantu dalam panduan P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.